Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi soleh dan solehah semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semua selalu sehat walafiat. Baik anak-anak ustazah, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, masuk ke subtema 3 menyayangi tumbuhan di pembelajaran yang ke-5 sampai ke-6. Silahkan anak-anak semuanya siapkan buku pena 3A dan alat tulisnya. Bisa dibuka di pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ya. Nah, anak-anak, di sini tumbuhan itu juga beribadah kepada Allah. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tetapi semua makhluk ikut bertasbih kepada Allah. Di layar kalian sudah ada muncul, ini ada Quran surah Al-Isra ayat 44 yang isinya adalah Allah Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Baik, kita masuk pada materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang menulis informasi dari hasil wawancara, seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini di pembelajaran ke-5 ada gambar teman kita sedang merawat tanaman di kebun. Ya, yang pertama ini ada ibu lagi memetik bunga, kemudian ada Siti sedang menyiram bunga dan dibantu oleh Dayu yang mencabuti rumput. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Ini mereka sedang melakukan wawancara ya. Wawancara sudah kalian ketahui, yaitu proses untuk menemukan suatu informasi. Nah, di sini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai tema. Nah, misalnya seperti gambar di samping, yaitu merawat tanaman. Berarti pertanyaannya harus sesuai dengan temanya, yaitu tentang merawat tanaman. Kemudian, tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah teks. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ibu Siti memetik bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Dayu membantu Siti membersihkan rumput. Nah, dari teks ini anak-anak semuanya bisa membuat pertanyaan sesuai dengan teks dan gambar yang ada ya. Lalu setelah kita membuat teks dan melakukan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Setelah melakukan proses wawancara tentang merawat tumbuhan, kita dapat menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan sederhana. Nah, isi laporannya mencakup A. Topik wawancara, B. Tanggal wawancara, C. Nama narasumber atau nama yang memberikan informasi, kemudian D. Nama pewawancara atau nama kita sebagai yang mengajukan pertanyaan, E. Pertanyaan wawancara yang sudah kita buat, dan F. Jawaban wawancara, menuliskan isi jawabannya dari narasumber tersebut ya. Ini adalah isi dari laporan hasil wawancara. Jadi, jika kalian ingin mewawancarai ibu kalian tentang cara merawat tumbuhan, boleh. Kemudian, nah anak-anak, di sini merawat tumbuhan itu adalah kewajiban kita semua, ya, termasuk di rumah. Nah, seperti ini.
Adik dan kakak sedang menyiram tanaman, sedangkan ayah sedang memotong daun-daun yang sudah tinggi, kemudian ibu membantu menyapunya agar bersih. Ini adalah gambar melaksanakan hak dan kewajiban bersama di rumah, ya, sama seperti kita di rumah. Kita bisa menjalankan hak dan kewajiban merawat tanaman seperti ini. Jadi, setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Nah, anak-anak, sikap tolong-menolong dan kerjasama di rumah akan membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan antar keluarga di rumah, ya. Kemudian di sini, saat tanaman sering disiram pagi dan sore, tanaman ini akan bertumbuh tinggi ke atas seperti ini. Ada tanaman bunga yang tinggi, ini karena dia sudah bertumbuh ke atas, ya. Contohnya adalah biji kacang hijau yang sudah kalian buat kemarin, ya. Nah, di sini kita akan menghitung tingginya menggunakan garis bilangan. Tetapi sebelumnya kita akan bantu Dedi memecahkan masalah penjumlahan tentang garis bilangan, karena di kebun Dedi ada kayu yang rusak. Jadi kita harus mengukur ulang kayu tersebut, ya. Nah, ini dia teksnya. Dedi ingin memperbaiki pagar tanaman yang rusak. Ia memiliki 2 potong kayu yang panjangnya masing-masing 2 meter dan 4 meter. Tentukan jumlah panjang kedua potong kayu milik Dedi dengan menggunakan garis bilangan. Jelas ya perintahnya, kita akan menghitung garis bilangan. Berarti yang pertama kita harus menyiapkan garis bilangannya seperti ini. Di layar kalian sudah muncul garis bilangan dari 0 sampai 15, ya. Kemudian kita akan tarik garis. Berapa panjang potong kayu yang pertama? Yaitu 2 meter. Berarti kita akan tarik dari 0 ke 2, maju 2 angka, 1, 2. Berarti seperti ini. Tanda panahnya kita tarik dan berhenti di 2. Nah, perlu kalian ketahui, tanda panah ini ujungnya yang stop di angka 2. Jadi tidak lebih di sini tanda panahnya, ya. Tetapi ujung tanda panah harus pas di angka 2 seperti ini, ya. Kemudian angka 2 kita tambahkan lagi menjadi kayunya yang kedua ada 4 meter. Berarti kita maju 4 angka. 1, 2, 3, 4. Kita akan tarik garis dari 2. Nah, seperti ini kita sudah tarik garis dari 2, yaitu kita sudah maju juga 4 angka seperti ini. Jangan lupa ujung tanda panah itu harus sejajar dengan angkanya, ya. Jadi ujung tanda panah tidak boleh lebih, ya. Jadi panjang potongan kayu Dedi adalah 2 meter ditambah 4 meter sama dengan 6 meter, seperti lingkaran yang sudah Ustazah lingkari di angka 6, ya. Jadi total dari semuanya adalah 6 meter. Paham ya? Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Kita bertemu kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Ustazah akhiri dan Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.